Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Mercedes-Benz EQS. Sebenarnya Mercedes EQS. Mobil yang saya gunakan selama liburan lebaran. Saya pakai buat mudik juga. Udah saya buatkan videonya, ada di Auto Driver, ada di Fitra Eri. Dan ini adalah produk full elektrik tercanggih dari Mercedes-Benz saat ini. Juga yang termahal, harganya 3,1 miliar rupiah. Bahkan yang AMG lainnya 3,5 miliar rupiah. Tapi di video kali ini, saya tidak akan membahas mobil ini. Tapi membahas saudaranya. Jadi EQS itu bukan satu-satunya mobil listrik Mercedes-Benz yang ada di Indonesia. Ada juga EQE. EQS ini besarnya mirip seperti S-Class. Kalau EQE itu seperti E-Class. E-Class. Ya, karena kita bahasa Inggris. Nah, tapi hari ini saya akan ketemu mbahnya E-Class. Mercy W124 yang juga full elektrik. Sudah pastinya full elektriknya bukan dari Mercedes-Benz, tapi dibuat di rumah sendiri oleh teman saya ini. Langsung kita datengin. Captain Vincent, halo, apa kabar? Long time no see. Om Fitra, apa kabar Om Fitra? Baik, nah mungkin Anda ingat saya pernah collab sama Captain Vincent waktu itu nyobain Honda Civic Wonder yang full elektrik. Iya. Tahun ini dia bikin karya lagi. Ini Mercedes W124 versi boxer nih E200 ya. Ya, E200. 200E sebenarnya ya. 200E EV tahun 87. Jadi ini full elektrik nih, Kev. Full EV, bukan hybrid, full EV. Nggak pakai bensin sama sekali. Nggak sama sekali. Bukan hybrid juga. Bukan, ini udah diganti tangki bensin lubangnya sama colokan listrik. Weh. Jadi di video kali ini kita akan bahas speknya dari Mercy Boxer W124 full elektrik buatan Captain Vincent di garasinya, dan kita juga akan jalan-jalan. Siap. Gimana kalau kita ke tempat yang agak lega biar enak kita nge-reviewnya. Siap, setuju. Let's go. Oke, ini kuncinya Bung Fitra. Widih. Unik rasa berkendaranya, nanti saya ceritain. Oke, kita buka mesinnya lagi. Oke. Wah, jadi kayak gini dalamnya nih. Oh, ini udah agak lemah. Oke. Jadi mesin standarnya itu udah dicopot. Jadi taruh di garasinya dia tuh, mesin bensin 2000 cc-nya tuh. Terus sekarang diganti pakai peranti yang dari Wonder ya? Pindah semua sini atau beda? Ya, kita ngambil motornya dari Wonder, cuman kan kayak spek remnya ini kan lebih besar. Kan kita lihat boosternya, masternya itu jauh lebih besar. Itu dia, untuk ini remnya? Booster untuk vakum untuk rem. Oh, booster vakum untuk rem. Oke. AC? AC, betul. Ya. Motornya saya ngambil dari Wonder. Motornya aja dari Ya, Wonder? motor. Terus controllernya saya beli baru. Jadi 20 kW? 20 kW. 20 kW. Ya, jauh di bawah aslinya mobil ini ya. Mobil ini aslinya 100 sekian HP. 20 kW itu sekitar 27 HP-an lah, kira 27-28 HP. Oke, terus habis itu penggerak tapi belakang. Iya, rear wheel drive. Pakai gearbox standar. Standar. Jadi masih dihubungin ke gearboxnya itu ya. Betul. Baterainya taruh di belakang. Karena kalau nggak pakai gearbox, ini bobotnya luar biasa berat. Jadi untuk bisa punya power, torsi yang dibutuhkan untuk standar berkendara, kita tetap perlu pakai gearbox ya. Jadi manual nih. Manual. Tapi makanya dipilih emang yang manual dari awal. Manual rasa matic. Tadi ngerasain kan, nggak pakai kopling kan? Beli mobilnya berapa nih dulu? 30. 30 juta. 30 juta. Iya. Oh, tapi catnya masih bagus ya depannya ya. Oh, ini direstorasi. Oh, ini udah dicat. Dicat ulang. Ini oleh wet gloss. Oh, wet gloss. Oh, pantesan bagus nih, cuman kotor aja ya. Iya, keren banget sih, jujur. Tadinya mau dicat satu body, Om. Loh, ini nggak satu body? Enggak, nyesel banget. Tadinya dia mau nawarin yang sebody. Oh, belakangnya ini masih yang standarnya? Enggak, cuman setengah sampai pintu setengah. Oh, ya. Saya pikir kan lebih bagus cat originalnya. Ya. Tapi ternyata
ya catnya wet gloss bagus banget sih emang. Oke, jadi di sini penggeraknya ya. Kontrol unit di sini juga. Ada di sini. Oh, di kotak ini kontrol unit. Jadi jauh lebih rapi. Di sini jauh lebih rapi karena ruangannya lebih besar. Dibandingin Wonder ya. Wonder terlalu tipis, compact. By the way, Wondernya kemana sekarang? Lagi dalam restorasi. Kita mau bikin sesuatu yang keren itu. Oh, bukan dibuang ya? Enggak dong. Loh, jadi Wondernya jadi nanti ada 2 yang listrik. Ada 2. Wonder, ada ini, dan Wondernya lagi dimodifikasi lagi. Ya, motor lebih kecil 10 kW. Oke. Tapi udah cukup banget sih. Itu enak, malah jaraknya lebih jauh itu. Oke, kita tutup. Terus lampu ini Ya, udah lampu diganti. kita rubah total. Saya butuh orang yang punya konsep yang bagus. Kenapa lampunya dirubah? Apa alasannya? Fashion aja? Karena ya EV identik dengan kecanggihan. Kita harus samakan dong. Bukan Ya, bukan karena dia LED jadi lebih enteng listriknya. itu gitu. salah satu. Tapi tetap kita harus EV, harus kelihatan canggih gitu loh. Ya, akhirnya kita minta tolong sama rekan kita dari Young Motor. Yang motor, oh iya. Tommy Ini Airbrush. suspensi semua standar ya. Standar, semua standar. Tidak ada yang dirubah. Cuman sistem remnya sama, cuman vakumnya Lebih besar. pakai vakum buat yang digunakan oleh listrik ya. Ya, nggak bisa pakai yang dari punya si Civic Wonder kan pakai kecil itu Iya, tabungnya. nggak Ini cukup. ini 2 kali lipat lebih besar. Ini bisa buat truk. Ya. Oke, kita lihat baterainya. Nge-charge-nya di mana? Ngecasnya di sini. Oh iya. Bisa berapa watt nge-charge-nya? Tergantung ya, kita maksimum 25 ampere. 25 ampere. kali 220 ya 5.500 lah Iya. kira-kira Cuman ya. kita terlimit sama kabel power ke chargernya. Itu Oke. cuman bisa, yang saya bisa ketemuin cuma 16 ampere. 16 kali 200 ya 3.500-an ya. Jadi saya cuma berani masang 20 ampere di sini. 20 ampere tapi 20 yang ampere basic. 4.400. Iya. Ini dia baterainya, Ini baterai dari Civic. betul. Pak, Oh. plug and play. 17, berapa? Iya, 17,9 kurang lebih. 17,9 kWh. Tapi kan baterai ini kan customizable ya. Kita mau jarak 300, 500, semua tinggal kita besarin baterai selesai. Kalau ini artinya dengan bobot sebesar ini dan baterai hanya 17 kWh, dia bisa berapa kilo? Kurang lebih 65-75. 65-70. Ini masih terlalu sedikit untuk EV ya. Tapi untuk prototype oke lah. Karena saya saat ini belum ada esensinya untuk investasi Oke. baterai lagi. 17 kWh itu lebih kecil daripada Wuling REV. Wuling REV itu yang long range itu 26 kWh. Tapi ini space-nya masih ada nih sebenarnya. Kalau misalnya mau nambah nih bisa tambah 2 tumpuk lagi ya di sini ya. Kalau saya lihat bisa 2,5 lagi mungkin. 2,5 lagi. Jadi maksimum bisa 45 kali. 34 tambah 17, 47 bisa dekat ke 60 kWh ya. Bisa. Berarti Bisa kalau dekat ke 60 dikali kWh gede. bisa. Gede. 300 mau dah, 300 Artinya kWh. bisa 300. 250 sampai 300 300, kilo ya iya, kalau bisa. ini dipenuhin sama baterai nih. Ini aja dengan spek ini dengan mobil yang Civic itu bisa hampir 100. Iya. Jadi kalau kita dobelin kali 3 300. Oke. Dia masih ada aki 12 voltnya nggak? Ada. Ditaruh di Itu penting di depan. Oh, di depan tadi ya. Itu penting sekali karena buat orang yang skeptis dia bilang wah saya udah nggak perlu lagi karena saya punya step down langsung 12 volt. Karena beban load yang ditarik sama kelistrikan itu kan berbeda-beda. Misalnya EPS ketika kita IPS banting. itu electronic power steering ya. Itu dia bisa ngedrain power banyak. Terus power window kita pencet. Itu kadang-kadang dia bisa ngedrainnya banyak. Jadi nggak efisien kalau tanpa 12 volt. Bahaya. Karena soalnya bukan apa-apa. Sistem pengereman kita 12 volt. Iya. Dan semua kelistrikan kontaktor baterai 12 Jadi volt. tetap ada baterai 12 volt. Harus. Ngecharge baterainya gimana? Kalau di mobil biasa kan ngecharge-nya pakai putaran dinamo kan? Kita ada namanya DC step down. DC step down. Nah, jadi jadi ngambil kita- dari sini. Betul. Untuk chargingnya. Betul. Oke. Jadi step down kita turunkan dan kita ngecas. Kita perbaiki mobil ini sesuai dengan yang kurangnya apa aja dari Om Fitra punya input kita sudah perbaiki. Iya. Dan jadi ini jaraknya pendek memang gitu ya karena eksperimental tapi jadi masih bisa ada buat Bisa. barang ya. Bisa. Iya. Tapi udah cukup lah. Pada saat ini mobil ini kan saya paling cuma pakai daerah peak. Oh, ini udah dipakai harian? Iya, di Oh, peak gitu. aja. Iya. Ya, kita lagi cari ini rekanan bengkel konversi yang mau bikin. Nanti kita mau bikin barang kerja sama barang itu rencananya.
Habis berapa? Oke, jadi nggak habis berapa ya, karena banyak barang dipindahin dari Wonder ya. Justru tujuannya sebenarnya subsidi silang. Ah, Dari Wonder itu sendiri udah 300 lebih. ah, ah. Tapi saya mesti ada part sisa. Mm-mm. Saya bilang kalau 300 lebih satu mobil itu nggak masuk. Iya. Akhirnya saya hitung udah mendingan jadi 2 mobil. Iya, iya. 2 mobil habis 450. Artinya semobil sekitar 200-an. Nanti Ya. kalau misal banyak produksinya pasti lebih rendah lagi ya. Jauh, karena kita kalau ekspor-impor kan ya. Kalau kita impor barang dari Cina, itu kan harga itu menentukan dari berapa order quantity kita. Betul, betul. Pada saat kita lakukan eksperimental kayak gini, kita order 1. Ketika kita order 1, harganya mahal banget. Jadi kalau kita ordernya 10, Mach 10 beda dengan Mach 1. Iya, iya, Jadi iya. kita misalnya dengan Mach 10 yang misalnya motor yang harusnya misalnya 50 juta. Iya. Dia bisa 30 juta, harganya bisa jauh. Kalau Jadi Mach 10. dua mobil awal ini ngabisin 450 juta, artinya sekitar 225 per mobil, tapi semakin banyak jumlahnya akan semakin rendah. Cuman ini kan eksperimental ya, Iya. jadi memang ada cost lah untuk eksperimen. Saya ngitung itu kalau normal setelah kita buka bengkel konversi dan lain sebagainya, memungkinkan sekali modal satu mobil itu ya nggak bisa sebut angka lah, tapi bisa setengah lah. Lebih murah dari Wuling REV. Jauh setengah. Nah, mungkin Anda ya banyak yang bertanya lah, ngapain bikin kayak ginian, kan sekarang mobil listrik sudah ada yang murah lah seperti Wuling REV 200 jutaan, apalagi pakai subsidi dari pemerintah gitu. Tapi ketika kita beli Wuling REV ya udah kita beli mobil baru. Sedangkan ada juga daya tariknya tersendiri ketika kita bisa menjalankan mobil klasik seperti ini dengan tenaga listrik. Iya, betul. Irit Karena biasanya mesin aslinya mungkin untuk perbaikannya juga udah repot. mahal, spare partnya udah susah nyarinya gitu kan. Dikonversi listrik, nggak ada polusi, biayanya lebih ringan, ya mungkin nggak bisa dipakai keluar kota, tapi minimal bisa dipakai buat Iya. harian gitu kan. Iya, betul. Ada Ioniq 5. Iya. Iya. Nah itu yang modern. Iya. Nah cuman nantinya ke depannya pasti akan ada sejumlah permintaan orang-orang dengan mobil klasik seperti ini yang ditenagai oleh listrik. Iya, betul Bang. Oke, sekarang kita lihat dalamnya pasti yang berubah cuman instrumennya ya, Cap Iya. ya. Oke, ini kita netralin dulu. Iya. Terus kita starternya gimana gini? Lek sekali lagi. Udah. On kontaktor baterai aja di paling bawah. Oh, ini itu. masih belum bisa jalan ya, baru on. Aha. Tapi On belum kedua. terhubung ke penggerak ya. Betul. Oh, ini baterai masih 96%. Terus ini ya, Ya. bawah ya. Ya. Nah, ini Nah, sudah kontak. ready to go. Sudah ready to go. AC juga kita tinggal. Electronic power steering Oh, udah ada power steering ya. sudah. Iya. Masih ada kopling ya, tapi sebenarnya kopling kalau lagi berhenti gini nggak usah dipakai ya. Nah, itu kita pakai kalau kita mau ganti mode berkendara aja. Iya, dari 3 ke 2, 2 Iya, ke 3 gitu ya. Power window, wih masih jalan. Gitu. Nah, cuman instrumen semua udah diganti ya. Ini mirip seperti yang ada di Wonder ya. Cuman tetap saya mesti monitor parameter di kelistrikan 12 voltnya karena saya mau tahu apakah dia ngecas atau enggak. Oke, jadi ini sebenarnya lebih banyak dari seharusnya ya, Iya. karena untuk monitoring ya. Ya, karena bukan apa-apa. Ini nyawa yang tadi saya bilang. Kelistrikan 12 volt itu nyawa, rem ada di sana. Iya, Kontak baterai semua ada di sana. Iya, jadi harus dipantau ya. Kita pantau. Ini speedometer, Ya. GPS nih. GPS GPS ada speedometer. kompasnya juga. Ini Kemudian baterai di sini BMS. baterai yang gedenya ya. BMS. BMS itu baterai management sistemnya Ya, ya, ketahuan betul. kita keluar berapa Ya. watt. Nah, ini untuk ngidupin AC semua sistem ini butuh 1300 watt kira-kira ya. Ini apa? Ini AC, termostat. Oh, termostat AC Iya. di sini ya. Ya, yang lain semua sama ya. Yang Jadi lain semua radio sama. tape semua bekerja karena ini menggunakan 12 volt ya. Normal. Iya. Semua. Buat Lucu. seneng-seneng enak lah Om. Ya udah, ayo kita langsung coba aja jalan naik Mercy W124 full electric ini.
Oke, jadi kita jalan pakai gigi 2 ya pertama ya. Ya, udah cukup kok untuk Udah dalam cukup kota. kok, ngeluncur enak. Gigi 2 untuk dalam kota bisa 70, 80, udah oke lah. Oke, kita jalan dulu. Mantap. Wah, Cap, ini bantingannya lebih enak dibandingin yang apa? Wonder ya. Jauh. Kan sudah terima inputan waktu itu. Harus diperbaiki dalam bunyi-bunyi harus sudah hilang. Bunyi ya. Iya nih, Terus proper. kenyamanannya masih oke. Terus kalau buat jalan-jalan normal gini nggak underpower lah, cukup lah powernya ya buat ngejalanin. cukup banget. Top speed berapa? 100 110. 100 110. Ya, Oh. tergantung kita settingnya berapa, tapi buat saya 100 sudah cukup. Nah, 100 tuh pakai gigi berapa? 5. Gigi 5 ini sekarang RPM tuh kita tahunya dari mana? Ada di Oh, sebelah ini sana. ya. 1300 RPM. Biasanya berapa ribu RPM kita ganti gigi? Nggak pernah ada requirement aja, ntar pas ini kan gigi 2 paling 70 sampai 80. Pas dia udah nggak accelerate, dia kan ada limiternya. Oh iya, iya. Nah, itu mau lebih kenceng lagi ganti. Oh iya, tapi ini sampai berhenti juga nggak apa-apa ya. Jadi Nggak apa-apa. ini bener-bener kayak mobil Matic ya, cuman gas sama rem Betul, aja. Betul banget. Jadi experience kayak Matic. Bocil aja Civic Wonder setir bisa. Bocil itu siapa? Istri saya. Fanny. Ya soalnya tingkah lakunya kayak bocil, makanya saya panggilnya bocil. Oke. Terus ini power steeringnya juga enteng. Iya. Cuman kalau lagi berhenti sedikit agak berat ya. Iya, betul. Tapi kalau AC-nya dingin. Iya. Kalau waktu itu kan rada panas ya. Iya. Sekarang kita harus lebih perfect. Ini bisa lebih dingin lagi, cuman konsumsi baterainya terlalu besar, jadi nggak worth it Ini untuk udah cukup lah. saya. Emang bisa lebih dingin lagi. Bisa. Tapi ini sekarang kita panas nih di luar nih, Luar biasa. 35-36 derajat nih. Cuman dalam nggak ada masalah, kita nggak keringetan, Iya. sejuk. Udah cukup ya Om ya. Ya kita cari jalan yang kosong, kita ke perumahan yang kosong. Iya. Nanti saya mau coba gaspol. Siap. Cuman, Oke, kita nanjak ke ini nih Cap, ya, jembatan. iya. Ya oke lah, masih nambah kecepatan. Lebih dari 20 kW. Iya. 25 kW. Iya. 25 Itu kan kilo. rated-nya doang, rated. Ya, Rated. 30 HP-an Nah, lah dia ya. bisa sampai 40. Kan peak-nya bisa sampai 40 ini. Nah, kalau turunan gini, kalau saya lepas gas, dia ngecharge ya? Ada regenerative braking. Oke, Memang saya cuma ngecas 30 ampere, bisa lebih. oke. Tapi kalau saya nginjek rem nggak nambah ya ngecharge-nya? Enggak, itu bisa kita masukkan, cuman nanti jadi saya nggak isolate. Sekarang saya isolate antara baterai besar dan baterai kecil. Jadi rentan konslet. Saya I nggak see. masang. Jadi Jadi saya benar-benar hanya kalau kita lepas gas aja ya, dia itu cukup lah. ada regeneratif ya. Emang membantu sekali kalau kita benar-benar sampai berhenti, itu benar-benar bisa dayanya lebih efektif lah pengecasannya. Ini mobil sih akselerasinya sih pelan ya, maksudnya pelan sekali, tapi tetap ada torsi untuk menambah laju mobil ini. Jadi emang buat dibawa santai ini ya. Iya, betul. Karena kalau mau kayak Tesla bisa aja pasang baterai yang gede, Iya. pasang motor yang gede, tapi biayanya berapa? Nah, betul. Sedangkan ini sudah cukup untuk sehari-hari ya. Banget lah. Nah, sama seperti Wonder, ada bunyi dengung dari motor listrik ya. Iya. Kalau kita mau lebih sedikit, kita masukin 3. Iya. Oh iya. Bahkan suara Wonder itu lebih kecil. Suara ini tuh suara transmisinya. Gitu. Oh, ada transmisinya Nah, ya. jadi ini memang lebih keluar suaranya daripada Iya. Wonder. Wonder kalau mesinnya nggak ada suaranya, tapi ya yang bunyinya kretek-kretek itu Iya, aja. iya. Bawaan mobilnya. Tapi ya ini mobil tanpa akselerasi sama sekali, akselerasinya pelan sekali, Iya. tapi ada terus gitu. Ada, ya. Tapi kalau dari berhenti dia masih lumayan, Masih. jadi kayak akselerasi di lampu merah tuh nggak bakal diklaksonin lah. Iya. Bantingannya enak nih Cap. Oh jauh ya. 124 ya. Iyalah Jerman. Gak main-main lah. Bikin konten ini lagi dong Cap. Penerbangan, apalagi mau konsentrasi ke mobil listrik dulu. Saya mungkin ke depan mau fokusin ke listrik ya, karena Oh. saya lumayan paham lah kalau di bidang listrik. Tapi masih bisa nyetir pesawat kan? Bisa. License masih ada kan? Masih, saya masih kapten 2 Embraer Legacy sama
namanya Hawker sekarang. Oh, yang Airbus nggak diperpanjang? Mau saya perpanjang. Mau diperpanjang. Iya. Jadi, ya karena hobi lah ya. Saya hobi penerbangan, saya juga mau hobi mobil. Saya juga hobi mobil, Cap. Oh, kalau ini mah udah pakarnya. Tapi saya mobil listrik cuma bisa beli, nggak bisa bikin. Dia bikin 2 lagi bikinnya, nggak cuma 1. Ya, kebanyakan nih yang orang-orang bikin itu pada jebol-jebol loh, bro. Nah, itu kenapa tuh? Banyak faktor yang mereka kasih overpower, tidak seharusnya speknya. Kalau punya saya underpower semua. Oh, jadi speknya di bawah semua dan punya saya nggak jebol-jebol, nggak ada rusak-rusak. Iya, jadi yang penting safety factornya ya, walaupun mungkin untuk di awal-awal ini mengorbankan performa dulu, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting aman daripada performa tinggi tapi jebol ya. Yang penting kan nyaman, kita bisa poin A ke poin B. Iya. Untuk sebenarnya baterai saya bisa tahan 560 ampere. Cuman saya kasih cuma 560 ampere. Bisa. Cuma di sini saya cuma pakai 200-an aja. Karena memang itu strateginya banyak. Itu hanya baterai doang kan ya. Banyak hal yang saya dirate di sana. Karena di pesawat gitu, kita terlatih semua di dirate. Karena yang bikin captain pilot. Jadi dibikin safety factornya banyak. Harus. Tidak dibikin di kemampuan maksimalnya ya. Nggak boleh. Itu makanya motor listrik ada yang bikin dia pakai kabel tidak sesuai, meledak. Ya itu bahaya sekali. Sangat berbahaya. Beda sama saya yang pembalap. Pembalap terbiasa memaksimalkan semuanya. Bisa, tapi kan udah limit semua ini. Iya, betul. Jadi mau dimaksimalkan kita semua limit. Iya, controller enak. Itu yang kadang-kadang saya lupa dalam perancangan tuh, kita harus ingat safety factor gitu kan. Jadi sama kayak pesawat ya, sebenarnya kemampuan mesin pesawat itu lebih dari yang kita terbang normal ya. Ada yang 23, ratingnya 23.000 pound, tapi dia di-rate jadi 20.000 kayak begitu. Ya karena untuk lifetime, engine lifetime. Begitu juga dengan lifetime-nya. Kalau kita paksa terus nggak bisa. Nah, ini approach yang sama digunakan untuk membuat mobil listrik ini. Nah, betul. Supaya aman dari resiko jebol, kita aman doakan dari resiko kebakaran. Kita berusaha lah ya. Soalnya tetap aja konsepnya adalah R&D. R&D ini ya. Nah, jadi kita mensempurnakan dari kekurangan. Iya. Begitu konsepnya berubah mobil ini, wah ini nggak bekerja, cari kita rubah lagi, perbaiki. Jadi tidak ada satu yang fix, tidak ada benar salah. Kita cuma bisa trial. Betul. Tapi ini proyek yang bagus nih, Cap. Karena lagi mau digolkan kan undang-undang untuk mengizinkan mobil-mobil seperti ini tuh dimodifikasi seperti ini dan tetap legal jalan. Sudah keluar. Oh, udah keluar. Sudah keluar undang-undangnya. Hanya butuh bengkel yang disertifikasi. Ya kan, bengkel konversi namanya. Betul. Makanya saya ini kan sudah punya nih mobil. Ini udah mau 3 BMW E30 lagi saya. Wah, ada 30. Dengan 3 motor berbeda. Nah, makanya nanti teman-teman mungkin kalau ada yang punya bengkel konversi yang bersedia bikin izinnya, kita bisa kolaborasi, kita bikin lah. Santai ya bawa ini mobil ya. Iya. Enak kan ini? Enak. Jauh ya main. Tapi emang kalau punya mobil ini nggak boleh punya musuh. Kenapa? Kalau dikejar musuh nggak ada tarikannya. Ya memang benar. Soalnya ini buat santai. Jujur, memang motornya terlalu kecil, hanya 20 kW. Iya. Terus kalau si Wuling EV aja 30 kW dia. Iya. Ini 20 kW. Tapi it's enough untuk daily operation. Apalagi saya cuma pakai dekat-dekat doang. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman mau atau Anda mau membayangkan akselerasinya seperti apa, benar nih sebentar lagi ada jalanan yang agak kosong. Anda bisa lihat speedometer nih di sini, ada kameranya. Nanti Anda bisa lihat pertambahan speednya. Kita dari 2 apa 3 nih? 2. Enak dari 1 juga kita kayak manual aja. Nggak usah dari 2 aja deh ya, kalau kita sambil jalan. Wah pasti boyo kalau dari 1. Dan lebih nendang dia. Ya tapi dari kalau berhenti dari 1. Sekarang kecepatan 2 baru bisa kita 2, lihat. 3. Oh, kalau dari jalan 2. Nah, ini masuk 2. Ya, 43, 44, 45. Tapi terjadi penambahan terus gitu. Biar terus. Ini pakai 2 terus ya. Terus 60 sampai 70-an lebih. Bukan akselerasi yang menegangkan, tapi Anda bisa lihat naik terus kecepatannya. 3. Tuh, udah 80 sekarang. Iya, terus. Tuh.
Oh iya, torsinya di bawah ya. 90 tuh, bentar lagi 90. Ini masih 88. Tuh 90, 91. Lipat, cepet lah. Tuh. Udah, itu kayaknya ininya alignment apa? Balance Spuring. roda. Iya, kayaknya mesti diperbaiki dulu. Tapi oke, bisa sampai 90 100 gitu ya. 110 saya pernah bawa. 110 pernah bawa ya. Oke lah. Oke. Dibanding yang Wuling REV masih 100 bisa. Iya, oke. Karena ya tapi emang ini mobil kalau buat santai sih cukup. Buat santai sih cukup ya. Tidak untuk dikejar penjahat. Bener banget itu. Ini pakai 4 aja? Apa pakai 3? 3 ya. Biar masih ada. Jadi dia ada limitnya. Ketika udah sampai limit berapa dia akan maintain di RPM segitu. Oke, iya. Emang di limit sama Captain? Supaya aman juga. Iya, biar dia nggak over ini kan spinning. Putarannya nggak terlalu. Ngomong-ngomong panas, ini pakai pendingin nggak? Ada. Pendinginnya tuh mendinginkan apa? Water cooling. Untuk mendinginkan apa? Pertama controller saya dinginkan. Kedua motor saya dinginkan. Sama step down juga saya dinginkan. Oh, itu didingin. Jadi airnya dilewatin ke situ semua. Iya, betul. Itu pompa airnya pakai elektrik juga artinya? Pakai elektrik, iya. Jadi kalau terlalu panas saya ada tombol ekstrim di sini. Oh, ada extra fan. Ekstra lagi. Jadi dia pakai pompa 2 kali lipat. Jadi dia lebih dari lihat di suhu di sini ya kalau suhunya panas. Biasa lihat suhunya yang di sini sih. Yang 70 ini kan 55 untuk motor. Okay. Motor temperatur 55. Masalahnya kalau terlalu panas dia tenaganya nggak ada. Ya, jadi kalau harus sekarang berapa dijaga? Ya 55, 60, 70 masih oke. Tapi kalau udah 80 kita onin aja cepet ya. Karena dia kasih tenaga 120 PSI. Kalau dari baterai kosong sampai penuh kan kita charge di rumah nih. Berapa jam dia penuh? Dengan limit yang kabel itu tadi saya cuma bisa pakai 20 ampere. Kosongnya sekitar 7 jam. Oh, pas tuh kita tidur dong? Iya. Jadi enak banget kita bisa pakai mobil ini tiap hari. Terus habis itu tidur kita charge ya? Iya. Tapi kan nggak setiap hari kita pakai sampai full. Iya sih. Rata-rata saya pakai cuma 20% Iya. Untuk baterai punya kawetan kan. Ya apalagi kalau konsepnya mobil klasik kayak gini yang pasti nggak dipakai tiap hari. Iya. Mungkin main ke klub lagi meet up. Bener. Gitu ya, cara meet up. Oke lah ya mobilnya. Oke banget nih. Jadi memang kuncinya adalah mencari bahan yang bagus dulu ya. Iya. Ini bahan bagus cuma 30 juta lagi nih, cuma 30 juta. Nggak, soalnya kenapa mobil Civic Wonder saya beli yang itu? Karena R&D saya terlalu banyak resikonya kalau langsung beli mobil mahal. Oke. Itu 13 juta konsepnya. Saya rubah, kalau nggak jalan saya buang. Iya. Soalnya sama aja, kita beli misalnya Agya. Iya. Beli 70 juta, kita rombak. Iya. Kita pasang, nanti pasang lagi dijual juga cuma 60 juta, rugi juga sama aja. Mendingan kita R&D pakai mobil itu. Begitu udah jadi, baru saya masuk ke mobil yang lebih bagus. Sekarang saya pede mobil apa aja saya bisa konversi. Iya. Dengan pengetahuan saya dan ilmu, kan saya sudah bikin semua redundancy-nya ya paling tidak sudah banyak tahu lah. Iya. Jam terbang. Dari trial and error itu jadi banyak pelajaran yang bisa didapat ya. Betul. Tapi suatu saat ke depannya memang ada rencana untuk menerima customer. Mau, tapi saya tuh pengennya tunggu biru dulu. Saya pengennya mobil udah biru, baru saya terima. Maksudnya kalau udah bisa jadi plat biru? Iya. Oh, setelah ada peraturannya ya. Kan ada bengkel konversi itu, kita butuh support lah. Ada teman-teman yang udah punya bengkel, yang memang nganggur, ada tempat nganggur. Kita kan cuma butuh 2 orang. Saya mastermind bisa saya rancang lah. Rancangannya saya udah tahu. Ya otaknya ada di sini semua. Kita bisa bikin semua tanpa atau mau ada orang, ilmunya udah saya punya semua. Iya. Wah, mantap. Ini definitely ini produk yang lebih mature dan lebih hampir nggak ada trouble ya. Yang dulu kan sempat ada trouble dikit-dikit. Semua ini lebih bagus semuanya dan remnya juga pakem. Lebih nyaman, remnya pakem, AC-nya dingin. Ya tarikan memang sama aja karena memang masih menggunakan motor yang sama dan bobotnya lebih berat ya. Tapi kan bukan masalah performa di awal ini, tapi bagaimana membuat sistem yang reliable dulu gitu, betul, kan. Power itu kan tinggal ditambah nanti. Waduh. Oke, kita balik lagi ke sana, Captain. Oke, siap.
Captain, terima kasih banyak dikasih kesempatan nyoba. Siap, terima Oke, kasih. banyak yang nanya, terutama waktu saya keluarin video yang Wonder itu. Udah terima konsumen belum? Belum. Belum ya, masih eksperimen ya. Iya. Sampai benar-benar hasilnya bagus, baru berani terima konsumen Iya, ya. iya, begitu. Well, semoga karya-karya otomotif yang elektrik ke depannya lebih mantap lagi dan tetap menginspirasi, Captain. Siap, terima kasih. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Edi jika Anda belum. Subscribe juga channelnya Captain Vincent Raditya. Kemudian follow Instagram saya dan Instagramnya Captain Vincent di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Bye.